Baik, anggota 1 siap? Agak siap. Baik, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, mohon izin. Ini ada mahasiswa yang sedang magang dan ini kan di sini juga sedang pembelajaran, dan walaupun persiapan ini kan tertutup, tetapi mohon izin ya tergugat untuk mengizinkan anak-anak mahasiswa ini untuk berkenan. Tergugat? Penggugat berkenan? Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Baik. Pemeriksaan persiapan nomor perkara 13 garis miring G garis miring 2020 garis miring PT UN YK dengan penggugat Randi Lesmani melawan Kepala Desa Anggeleri sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, untuk penggugat yang hadir. Saya sendiri ya. Atas nama Rio. Baik. Untuk tergugat yang hadir. Saya yang hadir mewakili dari Pak Kades. Ya. Pak Kades itu memberikan kuasa kepada provinsi kabupaten begitu ya? Ya, begitu. Begitu sehingga dari Pak Bupati menguasakan kepada saya terima dari Biro Hukum Kabupaten Gunung Kidul yang akan mewakili dari Pak Kades. Baik. Untuk kuasa hukumnya hadir semua ya Pak? 3. Jadi pada saat ini saya sendiri, yang lainnya yang ada di surat kuasa tidak bisa menghadiri karena ada kegiatan tugas. Ya, baik. Baik. Sebelum memulai pemeriksaan persiapan, izinkan saya untuk membacakan himbauan anti gratifikasi, karena ini sudah ada himbauan bahwa setiap akan dimulainya persidangan itu wajib untuk mendengarkan himbauan gratifikasi. Sebelum persidangan saya mulai, perlu saya sampaikan kepada penggugat atau pemohon, tergugat atau termohon, terdakwa atau penuntut umum, penasehat hukum, keluarga, para pihak, dan seluruh pengunjung sidang, tolong bantu kami warga Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera pengganti, jurusita, dan seluruh warga Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk tidak menerima tip, sogokan, suap, pemberian, atau janji dalam bentuk apapun juga, dan apabila ada yang mengatasnamakan hakim, panitera pengganti, jurusita, atau pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menerima atau meminta tip, sogokan, suap, pemberian, atau janji dalam bentuk apapun juga agar segera melaporkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanda tangani. Baik, kita lanjut sesuai dengan agenda pemeriksaan persiapan yang sebelumnya. Agenda kali ini adalah perbaikan surat kuasa dari penggugat serta penyampaian surat kuasa dari tergugat. Baik, untuk penggugat, untuk surat kuasanya sudah siap? Ya, boleh dibawa. Yang kemarin penggugat ini aja, keluarga negaraan. Domisili. Baik, untuk surat kuasa dari penggugat ini sudah ditampahkan kewarganegaraan ya, sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian sudah ada domisili elektronik. Kemudian untuk istilah elektronik juga sudah ditambahkan, mengunggah dan mengunduh. Baik ya. Baik, untuk surat kuasa dari penggugat sudah cukup, Pak. Silakan. Baik, selanjutnya tergugat sudah siap dengan surat kuasanya? Ya, silakan untuk dibawa.
Baik, bisa di ini lah ya. Baik, untuk ada beberapa yang perlu dicermati ya, saudara tergugat. Baik, untuk identitas, nama jabatan, kemudian tempat kedudukan sudah ada. Tapi di sini masih kurang domisili elektronik tergugat. Soalnya kan di sini kan untuk PTUN ini kan sudah sebagian besar sudah dengan e-court. Jadi perlu adanya domisili elektronik, yaitu email yang terdaftar di e-court, Pak. Ya. Baik, untuk kuasa hukumnya Pak, bawa KTP dan KTA-nya? Saya tidak membawa KTA karena saya bukan advokat yang mulia. Oh, iya. Saya hanya membawa kartu satu dari kabupaten, yaitu kartu ASN, yang kedua dari surat kuasa tadi, dan kemudian KTP. Apakah berkenan dengan surat KTP saja dan juga kartu dari kabupaten? Ya, silakan dibawa Pak. Surat tugas, surat ya. Baik, jadi untuk kan nanti ada persidangan pemeriksaan selanjutnya ya Pak. Nah nanti kan seyogianya untuk kuasa hukumnya hadir semua, sebagaimana yang sudah tercantum di sini. Ini untuk identitas yang mewakilinya ya Pak. Di sini kan ada nama, pekerjaan, kewarganegaraan, kedudukan juga sudah betul. Tapi di sini kan saudara tergugat ini mencantumkan jenis kelamin, agama, dan status. Ya, karena sesuai dengan ketentuan pada pasal 56 Undang-Undang Peratun, itu yang menjadi identitas cukup nama, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal. Maka dari itu, untuk persidangan selanjutnya silakan tergugat untuk memperbaiki, untuk tidak dicantumkan jenis kelamin, agama, dan statusnya. Baik, kemudian yang mulia, surat kuasanya apakah berlaku untuk tingkat pertama saja, apakah sampai dengan upaya uji banding dan kasasi? Untuk surat kuasa ini bisa dijadikan untuk upaya banding dan upaya kasasi. Tetapi di sini perlu dicantumkan, alangkah baiknya untuk surat kuasa ini berlaku untuk tergugat apabila ingin mengajukan upaya banding ataupun upaya kasasi. Berarti saya gunakan ketika ini akan sampai banding, saya tulis sampai banding ya boleh ya? Iya, jadi tercantum jelas di wewenangnya. Coba Bapak dibuka yang lembar selanjutnya, itu kan tercantum wewenangnya, wewenang yang mewakili itu wewenangnya seperti apa. Ya, jadi itu dicantumkan saja secara jelas. Baik, untuk selanjutnya ini ya Pak, untuk istilah-istilah elektronik juga perlu diperhatikan karena di sini sudah sepenuhnya e-court, jadi perlu diperhatikan harus menggunakan mengunggah untuk mengajukan, kemudian mengunduh untuk menerima, seperti mengajukan jawaban menjadi mengunggah jawaban, mengunggah duplik, kemudian mengunduh simpulan, mengunduh putusan gitu Pak. Ya. Baik, kemudian di sini juga serta mendampingi pemberi kuasa dalam proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, baik secara tatap muka atau secara elektronik ya Pak, secara e-court. Ditambahkan ya Pak untuk persidangan selanjutnya. Ya. Kemudian selanjutnya untuk materai Pak. Sekarang kan untuk materai yang masih berlaku itu materai 10.000. Sedangkan yang di surat kuasa Bapak ini masih menggunakan materai 6.000. Nah, untuk ganti ya Pak, silakan. Ya.
Kemudian ini Pak, untuk tata penulisan Pak, sebenarnya ini tidak menjadi masalah yang ini ya Pak. Hanya saja nanti kan setelah perkara ini selesai ada proses penjilidan. Nah, jadi seyogyanya sebaiknya Bapak cermati kembali, perbaiki kembali tata penulisannya agar nanti ketika penjilidan tidak ada bagian yang terpotong. Ya Pak. Ya Pak. Anggota, ada tambahan? Ada tambahan? Majelis Hakim sudah cukup? Ada yang ingin sampaikan dulu dari tergugat? Saya nanti mohon maaf untuk memperbaikinya. Nanti kami upayakan dengan suatu perbaikan tidak disalurkannya, perbaikan surat kuasanya. Surat kuasa, baik. Sudah cukup. Dari penggugat? Baik. Karena dari majelis hakim sudah cukup, dari penggugat dan dari tergugat juga sudah cukup. Untuk kita agendakan untuk persidangan pemeriksaan selanjutnya ya Pak. Di tanggal hari Selasa tanggal 7 November 2023. Gimana? Sepakat? Kalau boleh diundur saja yang mulia, karena pada tanggal 7 ya. Iya. Tanggal 7 itu saya ada beracara juga di PEN. Jadi kalau diperkenakan diundur ya mulia. Diundur jadi tanggal esok tanggal 9. Bagaimana? Tergugat sepakat untuk diundur? Mungkin untuk panjang penggugat kan banyak dari tim penasihat hukumnya masa perorangan ya, dan semua itu saja yang mulia kan. Nanti silakan mungkin dari faktanya yang saya lihat tadi kan banyak itu ya. Baik, sepakat ya. Untuk korelasi waktu 1 jam, sepakat? Ya. Baik, pemeriksaan persiapan selanjutnya kita agendakan pada Kamis 9 November 2023 dengan agenda penyampaian perbaikan surat kuasa dari tergugat. Baik, mohon kepada tergugat yang tadi sudah diperbaiki silahkan diperbaiki ya. Kemudian mohon kepada para pihak untuk hadir dalam persiapan pemeriksaan selanjutnya tanpa harus dipanggil kembali karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Sidang dinyatakan cukup dan ditutup. Izin Ketua. Ini penggugat untuk kata mohon di halaman pertama, mohon untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Itu kata mohonnya bisa dihapuskan saja karena tidak perlu ada kata mohon. Kemudian untuk penomoran objek sengketa, kewenangan pengadilan, upaya administratif dan selanjutnya di sini kan masih memakai huruf angka. Oh ya, masih huruf angka, harusnya memakai huruf angka Romawi. Begitu penggugat. Silakan kedepannya diperbaiki ya penggugat. Ya sudah cukup Ketua. Baik, terima kasih yang dapat dipahami untuk penggugat.